Diskon Indonesia dan Solo Grid Sale. Dengan bangga dan senang hati, saya Dwi akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Nimade Ayu Martini, selaku Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara yang dinantikan sudah tiba. Mari kita mempersiapkan diri dan kita menyimak diskusi panel pada siang hari ini. Sudah hadir di atas panggung Bapak Budiarjo, Bapak Alfonsus Wijaya dan juga Ibu Nimade, dan akan dipandu oleh moderator kita Bapak Tutum Rahanta. Kami persilahkan kepada Pak Tutum dan kita beri aplaus yang meriah bagi para pembicara dan moderator kita pada siang hari ini. Pak Tutum, waktunya 1 jam dan setiap pembicara mendapatkan waktu 10 menit. Sehingga kita bisa nanti lanjut untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Saya usahakan secepat yang saya bisa karena pembicaranya ketua umum nih. Karena dia udah bilang ini udah molor. Ya, pasti saya ucapkan selamat datang dulu kepada Bu Made, Bu. Deputi Bidang Pemasaran Kemen Parekraf, Bu ya. Salah ini ya? Ya, nggak berani Bu. Saya mohon berdiri dulu Bu ya. Nah, teman-teman hadirin semuanya, ini sebetulnya sesi yang apa ya, kalau kita katakan collab antara pusat belanja dan retailer Bu. Nah, karena judul besarnya di Indonesia Retail Summit ini, retail adalah epicentrum of the growth Bu. Ya. Jadi kalau kita tidak menghadirkan dua pembicara kita ini, Ibu kan posisi orang netral Bu, tengah Bu. Yang harus mengarahkan kita ini orang swasta. Nah, karena dua orang inilah yang paling bertanggung jawab atas judul kita hari ini Bu, yang di panggung. Tepuk tangan dulu dong. Nah, retailer itu selalu identik dengan pendorong atau penopang perekonomian kita Bu. Pertumbuhannya sangat berarti bagi pertumbuhan negeri ini. Yang selalu menjaga konsumsi kita dengan baik gitu Bu. Di sini masih ada pertumbuhan. Pertumbuhan ini yang dikerjakan oleh dua bapak-bapak kita ini Bu. Kalau mereka ini tidak collab dengan baik, tidak saling kerjasama, saya kira ini yang menjadi masalah bagi negeri ini untuk menjaga pertumbuhannya. Nah, saya kenalkan dulu. Tadi Bu Made saya udah kenalkan. Yang paling cantik nih Bu di sini Bu. Karena satu-satunya wanita di panggung ini. Pak Alfon Wijaya, mungkin teman-teman retailer dan pusat belanja sudah sangat mengenal. Beliau adalah Ketua Umum APBBI, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Pak. Selamat datang Pak Alfon. Tepuk tangan untuk Pak Alfon. Pembicara kita di panggung yang ganteng ini, yang ubanan udah, rambutnya udah putih. Mikirin retail terus Bu, pagi siang malam Bu. Yaitu Ketua Umum kita Hipindo. Hipindo pasti udah pada banyak yang tahu. Himpunan Peritil dan Penyewa Pusat Belanja, Pak Budi Harjo Iduansyah. Silakan tepuk tangan. Tidak berlama-lama, saya minta mungkin Pak Alfon dulu Pak. Bagaimana sesuai dengan judul kita hari ini yang saat ini di sesi kita ini, yaitu grid sale yang banyak selama ini bisa menjadi penopang, saya kira bukan hanya sekedar untuk konsumsi, saya kira juga biasanya untuk wisata belanja. Karena ada Bu Made kita kata-kata wisata Pak, kalau enggak dimarahin Pak. Nah, fokus kita lebih kepada grid sale yang ada di Indonesia. Walaupun tadi ada terselip Solo Grid Sale. Saya kira kita bicara yang lebih luas Pak Alfon. Silakan Pak Alfon, bagaimana dari pandangan teman-teman pusat belanja? Silakan waktunya. Ya, terima kasih Pak Tutum. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Pertama tentunya terima kasih kepada Hipindo yang telah memberikan kesempatan kepada Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APBI untuk bisa hadir ikut di dalam partisipasi di Indonesia Retail Summit yang kedua ini ya setelah tahun lalu. Apresiasi dan juga selamat kepada Hipindo yang telah bisa melaksanakan Indonesia Retail Summit yang saya kira ini akan berlanjut terus dari mulai sampai dengan tahun-tahun ke depan begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mengenai grid sale, jadi saya kira pertama tentunya saya ingin meluruskan bahwa grid sale itu tidak identik melulu dengan diskon gitu ya, kan judulnya grid sale. Jadi grid sale itu bukan berarti hanya diskon melulu gitu kan. Jadi grid sale itu justru bisa bentuknya promosi belanja tetapi bisa banyak ragamnya bentuknya begitu. Grid sale ini rutin bagi pusat belanja diadakan beberapa kali dalam setahun, khususnya di dalam menyambut hari raya keagamaan seperti Natal, kemudian Idul Fitri dan lain sebagainya. Demikian juga dengan hari-hari besar lain, khususnya contoh misalkan di bulan Agustus ini adalah menyambut hari raya kemerdekaan kita. Dan grid sale selalu disertai dengan berbagai macam kegiatan event begitu. Jadi saya kira ini menjadi satu kunci juga keberhasilan dari satu acara grid sale, tidak melulu hanya program belanja, tetapi juga pusat belanja selalu mengadakan kegiatan-kegiatan, event-event, acara yang terkait dengan penyelenggaraan di bulan tertentu tersebut. Misalkan kalau Natal ya nanti ada kegiatan, event-event, acara-acara Natal, demikian juga Idul Fitri, Imlek dan sebagainya. Jadi saya kira ini menjadi salah satu cara, salah satu bagian dari pusat belanja untuk bisa mendorong penjualan, mendorong teman-teman retailer untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan penjualan dalam mendorong penjualan salesnya begitu. Kekuatan dari grid sale ini dilakukan bersamaan, serentak, apalagi kalau yang sifatnya nasional, karena di pusat belanja itu ada berbagai kegiatan grid sale. Satu adalah yang sifatnya nasional, kedua adalah yang bersifat berdasarkan region, wilayah begitu, misalkan Jakarta grid sale, Solo grid sale, kemudian di Pekanbaru misalkan ada jumputan belanja raya dan sebagainya gitu, sifatnya itu lebih ke tingkat provinsi. Tetapi ada juga grid sale yang dilakukan oleh masing-masing mall. Ya, jadi saya kira kekuatannya adalah baik itu tingkat nasional, wilayah ataupun satu mall dilakukan serentak semua begitu. Daripada teman-teman retailer melakukannya sendiri-sendiri per toko. Jadi saya kira kalau grid sale diharapkan kekuatannya menjadi lebih besar begitu ya. Apalagi tadi yang sifatnya tadi nasional tadi. Jadi saya kira itu yang bisa mendorong berbagai peningkatan penjualan khususnya di dalam menghadapi hari-hari raya tertentu begitu. Sebagai informasi, anggota APBI ada 400 pusat belanja di seluruh Indonesia. Jadi kalau mereka melakukan serentak kegiatan grid sale, saya kira itu menjadi satu hal yang sangat dinanti-nantikan oleh para retailer, teman-teman penyewa untuk bisa mendorong penjualan begitu. Kemudian juga yang tidak kalah penting, grid sale ini harus didukung oleh pemerintah begitu. Jadi kami oleh kementerian ataupun lembaga, kami mempunyai sedikit pengalaman Pak Tutum sama Bu Deputi, kalau dibantu oleh kementerian pemerintah, tentunya ini juga akan sangat terkait sekali dengan keberhasilan satu kegiatan acara begitu. Contoh misalkan di Jakarta Grid Sale itu pemerintah Pemprov DKI selalu ikut berpartisipasi. Demikian juga dengan pemerintah kota di Surabaya misalkan. Bahkan ada beberapa kegiatan bagian dari Surabaya Shopping Festival itu yang akhirnya juga diambil oleh pemerintah kota begitu ya, menjadi kegiatan dari kota. Jadi saya kira ini sangat penting jika pemerintah bisa mendorong dengan berbagai kemudahan. Salah satunya misalkan dengan sistem perpajakan reklame, iklan-iklan selama kegiatan-kegiatan berlangsung begitu. Nah, khusus untuk tahun ini kami pusat belanja di Indonesia juga melibatkan gabungan industri pariwisata Indonesia, GIPI. Jadi mulai tahun ini seluruh kegiatan grid sale ataupun kegiatan-kegiatan promo belanja lainnya langsung disupport didukung oleh GIPI.
Ya, jadi karena memang saya kira ini sudah jadi bagian, tadi Pak Tutum sudah menyampaikan juga wisata belanja begitu, menjadi satu kegiatan yang sudah masuk juga di kalendernya GIPI, dan tentunya kalau GIPI ya berada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif begitu. Jadi saya kira ini kekuatannya akan mendorong ke sana, dukungan jadi semakin bertambah. Jadi bukan hanya dari Kementerian Perdagangan sebagai kementerian yang membina pusat belanja, tetapi juga sudah masuk menjadi acaranya Kemenparekraf begitu. Dan pesertanya itu bukan hanya dari pengusaha besar tetapi juga UMKM. Jadi saya kira ini menjadi sangat penting juga. Indonesia Great Sale ataupun apalah itu namanya, seluruh Great Sale itu salah satunya juga untuk mendorong produk-produk dalam negeri, terutama UMKM. Jadi saya kira ini setiap kali acara Great Sale di mana-mana pasti itu UMKM-nya pasti ada, produk lokalnya juga pasti ada di situ. Jadi saya kira selain mendorong pariwisata juga mendorong produk-produk, mendukung produk-produk dalam negeri khususnya dari UKM begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa beberapa kementerian juga terlibat biasanya, termasuk juga misalkan dari perindustrian dengan IKM-nya, mereka juga terlibat di dalam Indonesia Great Sale. Dan Indonesia Great Sale ataupun saya sebutnya Indonesia tapi pengertiannya adalah seluruh kegiatan Great Sale yang dilakukan oleh teman-teman retailer maupun mall. Itu juga tahun ini saya kira menjadi penting karena akan dilakukan pertama kali yang tanpa pembatasan. Setelah PPKM dicabut, setelah tidak wajib masker lagi, karena sebelum-sebelumnya hampir 3 tahun 2020, 2021 dan 2022 meskipun dilaksanakan tetapi dalam situasi dan kondisi keterbatasan begitu ya, jadi masih ada pembatasan-pembatasan. Jadi saya kira tahun ini harusnya sudah tidak perlu lagi dengan berbagai pembatasan tersebut, diharapkan lebih meningkat lagi penjualannya. Ada satu hal Bu Deputi yang ingin memang belum sampai terlaksana sampai dengan saat ini, wisata belanja khususnya untuk menarik dari luar, wisatawan luar. Yang ini memang di Indonesia sampai sekarang menurut saya ini masih sangat-sangat kurang ya. Jadi salah satunya misalkan kalau ke sana itu dukungannya tentunya harus tax refund begitu, yang sampai saat ini juga saya lihat masih belum serius diperhatikan oleh pemerintah. Jadi memang sangat sulit saya kira sampai sekarang kalau untuk mendorong wisata belanja dari mancanegara begitu. Padahal saya kira ini juga menjadi satu peluang sebetulnya begitu ya. Jadi saya kira memang PR kita di salah satunya adalah dari wisatawan mancanegara. Kalau dari sisi pembeli-pembeli lokal begitu domestik, saya kira ini akan terus kita dorong terus begitu. Oh ya, tadi juga saya lupa sampaikan bahwa diharapkan dengan GIPI yang selama ini memang penjualan lebih dilakukan sendiri-sendiri antara retailer dengan tentunya stakeholdernya, yaitu adalah pusat belanja dan sebagainya, tetapi juga memang partisipasi dari perhotelan misalkan begitu, penerbangan, airline dan sebagainya, yang saya kira ini masih belum maksimal, sehingga kami berharap dengan didukung oleh GIPI, jadi seluruh stakeholder bisa terlibat, mulai dari hotel, penerbangan, angkutan darat dan sebagainya, travel, semua bisa terlibat mendorong Great Sale ini begitu. Dan juga yang kami harapkan juga tentunya adalah Bapak Ibu sekalian, selama Great Sale itu pemerintah kota, pemerintah kabupaten ataupun provinsi, salah satunya ini contoh di Solo begitu, pemerintah kota Solo itu sekaligus juga membuat kegiatan-kegiatan, event-event yang melibatkan seluruh kota begitu. Misalkan ada rencana kalau nggak salah wali kota Solo Mas Gibran itu panggil band-band dari luar negeri, dari Korea dan sebagainya. Nah saya kira ini kalau memang dilakukan serentak semua pihak, saya kira tentunya ini akan sangat mendorong sekali. Jadi kami dan teman-teman retailer tidak berjuang sendirian, tapi didukung oleh seluruh kota, seluruh provinsi begitu, sehingga gemanya bisa menjadi semakin kuat lagi. Saya kira itu saja dulu Pak Tutum, mungkin kalau memang itu nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi ataupun tanya jawab. Terima kasih. Wah, waktunya sangat pas yang disediakan untuk Pak Alfon. Terima kasih Pak Alfon, kita berikan tepuk tangan sekali dulu lagi. Tadi Pak Alfon sudah panjang lebar menjelaskan dukungannya, apa yang harus dilaksanakan, apa juga permintaannya terhadap pemerintah. Jadi saya kira nanti
terakhir nanti Bu Made yang bisa menjawabnya Bu ya. Sekarang tidak berlama-lama karena waktunya Pak Ketum bisikin terus nih. Bu Made juga ada acara penting setelah ini. Akuariumnya sudah ada, harus diisi ikan yang bagus Pak. Nah ini ikannya nih Bu. Collabnya di situ Bu. Sekarang Pak Budi Harjo, silakan Pak Budi Harjo, apa permintaan dan apa yang bisa dilakukan terhadap wisata belanja ini Pak? Makasih Pak Tutum, Bu Made, Bu Deputi, Pak Alfon, Ketua Umum. Saya memandangnya dari segi shopping tourism dan tax refund for tourist. Jadi ini di sini buat para audiens, mari kita gunakan peluang bisnis ini. Kita banyak peluang bisnis saat ini, makanya kita bikin summit. Saya selaku peritel, off-taker butuh barang, butuh jasa, butuh produk. Nah, tidak bisa kita bikin suatu great sale yang sukses kalau nggak ada yang dijual. Nah untuk itu mungkin sudut pandang saya memang selaku sebagai pelaku. Kita punya minimarket sampai toko baju, sampai ke barang mewah itu akan laku kalau ada traffic. Ya, jadi tujuan membuat suatu sale itu bukan acara atau seremonial. Kita Hipindo selalu Pak Tutum, kita bikin selalu harus menghasilkan bahasa Ibu Deputi cuan ya udah. Artinya sustain Bu. Nah untuk itu kita perlu teknologi, kita perlu branding, kita perlu marketing. Itu udah masuk ke logistik, operation dan segala macam. Makanya kita bikin summit ini karena summit ini kesempatan ini ada 2 room lagi sekarang juga lagi pada sharing. Ini adalah inisiasi Hipindo untuk tiap tahun. Nah ini adalah suatu MICE yang berkelas B2B, B2G. Tadi juga banyak pejabat pemerintah, ini ada Ibu Deputi. Bagaimana kebijakan pemerintah nanti membantu tadi seperti Pak Alfon, itu betul. Jadi kita butuh dukungan-dukungan tidak hanya dari shopping mall tetapi kebijakan pemerintah. Nah salah satunya adalah inkubasi daripada produk-produk lokal dan juga kemudahan produk import. Nah di sini adalah saya juga memperjuangkan kalau kita ke Singapura ya harus mau belanja di Orchard itu ada barang-barang yang saya nggak bisa dapat di Indonesia itu atau ke Jepang misalnya saya suka nemu barang saya sendiri bukan juga ke Jepang tuh suka beli diskonan ya jadi saya beli di Daiwa kalau nggak salah tuh salah satu yang saya suka tuh murah-murah bagus ya ban pinggang Kenzo apa saya beli ya tapi di Indonesia nggak ada tetapi produk Indonesia juga ada produk yang bagus. Nah di sini adalah Hipindo berusaha untuk membuat murah barang-barang di shopping mall kita dengan salah satunya ada VAT refund. Perjuangan Hipindo 5 tahun lalu berhasil menekan dari 5 juta kalau nggak salah apa jadi 3 juta, saya lupa nih untuk VAT refund. Nah nanti Ibu bantu, terima kasih. Jadi itu kalau terlalu mahal turis juga berat belinya. Dan kalau kita perjuangkan bisa multiple invoice. Supaya waktu belanja di misalnya mallnya Pak Alfon dan Sarina atau siapa aja itu bisa dikumpulin lalu di bandara dapat 11%. Ya itu sangat menolong menurunkan harga. Nah jadi itu Pak Tutum, jadi saya mandang sudutnya kita perlu segera mungkin menyatukan Indonesia jadi surga kuliner, makan dan belanja. Dan juga offline itu akan datang turis-turis offline itu kalau kita bisa menservis dengan tadi servis hotel, jasa dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Tutum. Wah ini waktu yang diberikan masih tersisa tapi singkat padat tujuannya sudah tercapai. Oke, nah Bu ini pasti giliran Ibu tapi sebelum sampai ke Ibu saya kira apa yang disampaikan Pak Alfon, Pak Budi permintaannya mungkin Ibu sudah rekam permintaan-permintaannya Bu. Saya kira Bu Deputi bukan hanya mewakilin kementerian Ibu saja. Ibu di sini mewakilin juga teman-teman kementerian yang lain. Saya harapkan setelah acara kita ini Ibu harus bisa mengumpulkan kementerian-kementerian terkait baik industri, perdagangan dan lain-lain. Karena di sini juga ada tax refund yang di permintaan Pak Budi tadi Bu. Jadi kalau kita hanya bicara satu sisi kementerian Ibu saja kemauannya sudah ada tapi nggak didukung oleh yang lain nggak jalan. Nah mungkin Ibu bisa selain mewakili kementerian Ibu, bagaimana pandangan Ibu terhadap teman-teman di kementerian yang lain. Walaupun belum selesai, Bu bisa sampaikan nantinya Bu.
Silakan waktunya Ibu, silakan. Terima kasih Pak Tutum. Saya berdiri kali ya, dia agak ngantuk nih. Ibu ada bahan presentasi katanya, Bu. Baru balik dari Iya. Amerika. Jadi Silakan Ibu. ini ya tempatnya. Ya. Pertama-tama terima kasih atas undangannya kepada kami. Mewakili sebenarnya Pak Menteri ingin datang tapi pada saat yang sama ada acara. Tapi nggak apa-apa ya, deputinya will do ya hopefully. Jadi ini Hipindo gitu ya, retail itu dekat dengan saya secara pribadi maupun kelembagaan. Saya mengucapkan selamat atas summit ya, Indonesia Retail Summit hari ini dan besok ASEAN Retail Summit. Saya rasa ini penting gitu ya. Dari segi pariwisata, sebetulnya retail itu adalah salah satu dari sumber dari atau salah satu pilar dari tourism. Dari data tahun lalu Bapak dan Ibu, belanja itu sebenarnya nomor 3 loh dari pengeluaran wisatawan. Jadi selain yang paling tinggi tentu hotelnya ya, ini ya hotelnya, kemudian kuliner, makanan minuman, yang ketiga retail. Jadi tahun lalu itu masih belum normal nih, $145 per turis gitu ya yang datang ke Indonesia. Tinggi atau rendah? Relatif. Menurut saya sih rendah ya. I think we should do it better untuk tahun depan sehingga angka tahun ini bisa lebih baik. Itu fakta pertama. Betapa shopping tourism itu penting sekali bagi ekonomi. Nah, gimana nih caranya? Benar ya? Benar Bu. Oke. Apa sih shopping tourism itu? Artinya ketika orang meninggalkan negaranya, dia keluar negeri sebagai turis gitu atau pelancong gitu, dia belanja produk. Nah inilah shopping tourism ini, dan dari UNWTO ini bukan diatur ya, dicatat begitu. Makanya tadi ada data juga, kita juga mencatat di Indonesia tinggi juga. Cuman sekarang PR kita nih, bagaimana caranya $145 itu bisa berlipat-lipat. Jadi tiap orang turis yang datang itu lebih banyak lagi membelanjakan uangnya gitu ya. Nah manfaatnya apa sih sebetulnya? Sebetulnya kalau turis belanja itu mereka tuh seneng ya. Tadi Pak Budi cerita kalau ke Jepang saya tuh saya pergi ke tempat atau toko ini, ikat pinggangnya bagus banget. Diulang-ulang diomongin, experience, pengalaman gitu ya. Kemudian tentu saja produk yang ditawarkan itu spesial. Nah, ini penting ini. Untuk Bapak dan Ibu para pelaku di sini bagaimana caranya menciptakan, membuat produk yang spesial untuk para turis. Ini penting ya. Kemudian ini mendukung pemasaran tentu. Jadi bagi yang punya, jadi dari pengelola mall maupun retail, itu semuanya ini penting sekali ketika turis itu datang berbondong-bondong belanja, wow ini bagus. Bukan hanya soal ekonominya ya, image-nya, pemasaran dan sebagainya. Kemudian biasanya kalau turis yang belanja itu cenderung waktunya lebih panjang. Nah ini saya nih kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang namanya sustainable tourism. Jadi turis yang berkualitas, kalau mungkin akhir-akhir ini dengar ya, kalau berkualitas itu dia tinggal lebih lama, belanja lebih banyak, itu yang kita mau. Karena esensi turis adalah spending ya, makanya kita ukur dengan devisa. Semakin banyak turis, semakin panjang dia tinggal, semakin tinggi devisanya. Semakin banyak dia belanja, semakin bagus buat kita. Ini yang penting. Dia kan pakai kartu kredit, pakai segala macam. Nah ini yang kita mau. Kemudian tentu saja meningkatkan pengembangan kualitas produk kita. Nah kalau misalnya Bapak dan Ibu lihatlah di Bali misalnya. Kan maaf ya saya mungkin bias karena saya orang Bali. Tapi kalau lihat dari produknya kan kelihatan di sana. Karena dia biar turisnya senang, biar turisnya happy. Kita bikin yang bagus yuk, inovatif, inovasi. Ini yang terjadi ya. Kenapa tourism untuk shopping tourism itu penting sekali. Dan bagi turis itu sendiri ini pengalaman yang menarik. Saya ngomong pengalaman lagi Bapak dan Ibu, pasca COVID turis itu mencari pengalaman. Jadi bukan lagi dia asal pergi gitu ya tentu saja ya ada selfie begitu pasti ya. Tapi pengalaman yang baik itu dia sangat inginkan ya. Tadi sudah harga nih, tadi ngomongin harga nih. Diskon ya, tadi udah dibahas bagaimana diskon itu. Tapi kadang-kadang bukan hanya itu yang dicari. Selain pengalaman, harga yang baik artinya oh ini barang ada di negara A gitu ya, di Thailand. Di Indonesia juga ada, kok di Indonesia lebih bagus ya. Kok di Indonesia servisnya lebih menarik ya. Nah ini yang akan menjadi nilai plus untuk kita ya. Kemudian dari segi turis juga,
tax free ya, kebebasan pajak. Ini ternyata menarik. Jadi ketika orang belanja, oh bisa diklaim nih pajaknya. Nah, kita akan ngomong mengenai ini ya sebentar ya. Oke, di Indonesia tadi Pak Budi juga udah bicara ya mengenai hal ini. Sebetulnya kita telah memiliki, ini terima kasih juga pasti dari Hipindo sudah melakukan hal ini atau melobi pemerintah ya. Sudah keluarkan PMK ya nomor 120 03 2019. Tapi ini just before COVID ya. Just before COVID Oktober 2019. Jadi Bapak dan Ibu karena sekarang kita dunia sudah terbuka, traveling udah terjadi, udah normalize, mari kita manfaatkan ini dengan baik. Jadi untuk tax refund ini minimum total nilai PPN-nya 500.000 minimum ya. Artinya 4,5 juta Pak, tadi Bapak bilang 5 ya. Kalau memang ketinggian it's okay, mungkin kita lihat dulu, laksanakan dulu, semakin banyak nanti bisa ke pemerintah lagi. Ya dari pemerintah bilang ini ketinggian karena saya nanti akan bilang beberapa negara lain juga ada nih perbandingannya. Kemudian jangka waktu 1 bulan ya, artinya begini, ketika ada turis datang dari Australia, dia belanja nih, tapi dia stay 3 bulan, dia nggak bisa klaim. Karena kalau dia belanja sini, tapi ini juga beberapa negara ada yang 2 bulan, kayak Singapura misalnya. Kemudian tax free nih logonya Bapak dan Ibu anggota dari Hipindo di sini, semoga kalau belum boleh apply ya untuk bisa menyediakan jasa tax free. Kalau Sarinah sih saya tahu udah ada ya. Nah untuk skimnya itu, nah ini angka menurut saya kecil sekali ya. Hanya 500 toko atau retail yang berpartisipasi. This is very low. Negara Indonesia ya dengan pulaunya yang banyak segala macam, masa hanya 500 toko yang berpartisipasi. Hopefully setelah retail summit ini semakin banyak lagi gitu ya. Kemudian refund yang diberikan ini juga kecil nih 6 miliar ya yang tercatat ya di tahun per Juli 2019, very low. Kemudian lokasinya ada baru ya di 5 bandara internasional. Tapi saya rasa sekarang di retail store kayak Sarina juga masuk ya. Saya nggak tahu apakah ini datanya masih lama ya misalnya apakah di Jogja misalnya sudah aktif atau belum, I'm not sure ya, I'm not sure about that. Kemudian, nah ini perbandingan antara negara-negara lain. Nah kalau di Singapura $100 aja udah bisa diklaim. Kalau kita kan 5,5 tuh atau 4,5 ya. Nah ini sudah, ini perbandingan aja, ini untuk pemikiran teman-teman nih. Hipindo, Kadin dan sebagainya atau asosiasi, tapi tadi AP Mall ya. Kemudian jangka waktunya 2 bulan, artinya kalau orang ke Singapura within 60 days dia masih bisa klaim ketika dia pulang. Jadi lebih banyak, artinya dia belanja lebih banyak kan gitu. Kemudian nah lokasi sih udahlah jangan bandingin, Singapura kan cuma 1 kota jadi hanya Changi. Saya nggak tahu tuh Seletar tuh apa, airport juga ternyata. Kemudian ada logo sama lama kita ya dan bisa diunggah. Nah ini mungkin kita belum nih, Global Blue itu kan yang internasional tuh online memudahkan turis untuk mengklaim. Gak harus fisik datang ke booth atau ke apa nih istilahnya ya di border gitu, tapi bisa dengan online. Kemudian rata-ratanya 200 juta US dollar. Tadi kita 6,2 kan. Jadi beda lah ya karena memang shopping capital merekanya. Kemudian dan lain-lain. Nah Thailand itu 2.000 baht ya. Ini lebih rendah lagi nih, 870.000 rupiah. Kalau dirupiahkan nih, ya let's say 900.000 lah boleh klaim. Kalau kita kan masih tinggi tadi ya, it's okay as a start gitu. Kemudian pembeliannya 2 bulan juga, penukarannya banyak nih, di counter boleh, aplikasi boleh, lewat pos juga boleh dan sebagainya. Jadi dia beyond lah ya istilahnya ya. Kemudian, nah bagaimana? Ini yang tadi disebut kolaborasi. Bagaimana asosiasi, industri, pelaku kerjasama dengan antar industri. Jadi end to end lah ya, bukan hanya di ujung, tadi kan dibilang the whole system lah ya, ekosistem dengan pemerintah. Karena PMK-nya udah ada Bapak dan Ibu, bagaimana caranya satu, melaksanakannya, mengimplementasikan, menunjukkan kepada pemerintah bahwa ini bisa jalan dan ini mendukung tourism, itu pertama. Yang kedua, tolong di mapping aja destinasinya di mana. Kalau misalnya retail store-nya perlu ada lebih banyak, silahkan dibuat. Silahkan nanti ke pemerintah bilang, perlu di sana, perlu di sini gitu ya misalnya ya. Kemudian kurasi, nah ini yang tadi disebutkan ya oleh Pak Budi salah satunya, bagaimana sih produk kita tuh unik.
Sehingga kalau dia ke Indonesia, misalnya dia ke Lombok, orang China pasti nyari pearl ya atau mutiara. Nah ini yang perlu di mapping. Kalau Bali dia nyari apa? Kayaknya bukan pia susu deh kalau ke Bali, ya gak sih? Mungkin yang lain gitu, mungkin patung dengan yang high end atau lukisan dan sebagainya. Itu bisa juga ya. Kalau ke Jawa Barat dia apa? Jawa Timur dan sebagainya. Kalau ke Kotoba, nah ini penting. Mungkin anggotanya Bapak ya, Bapak-bapak ini berdua atau ibu-ibu, silakan di mapping apa sih yang pas untuk turis gitu. Kemudian tentu pendampingan sosialisasi, mungkin ini dari asosiasi perlu. Hanya 500 sekarang, kurang banyak. Bagaimana caranya agar lebih banyak yang terlibat ya dan berpartisipasi. Kemudian publikasi mekanismenya, nah ini mungkin dipermudah ya. Kalau misalnya bukan harus fisik datang ke counter, bisa nggak yang lain, ini juga. Tapi menurut saya chicken and egg, gede dulu deh, mungkin baru kita ke sana. Kita coba dulu, tunjukkan bahwa ini bisa terlaksana atau bisa dilaksanakan begitu. Mungkin itu dari kami, waktu sudah habis. Intinya ya, mungkin karena tadi saya dapat sumbangan waktu dari Pak Budi. Pertama, mari kita laksanakan dulu ya skema ini. Kedua, mari solid, saya senang sekali ini kecil tapi efektif menurut saya untuk tukar menukar sehingga semakin banyak retail yang ikutan. Ketiga, ciptakan produk-produk unik. Nanti kami dari Kementerian Pariwisata bisa promo gitu kepada para turis. Jadi dari travel agent kita ajak, kalau ke daerah ini loh yang kerennya produknya gitu dan bisa diklaim. Nah ini menarik sekali. Mungkin itu dulu dari kami, terima kasih banyak dan terima kasih sudah hadir. Semoga bermanfaat, terima kasih. Terima kasih Bu Deputi, Bu Made. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bu Made. Nah Bu, sebelum masuk ke tanya jawab, ini ada sesi tanya jawab sedikit Bu ya. Ibu sudah menjawab apa permintaan para pelaku Bu. Saya ada tambahan sedikit saja Bu. Saya kira tax refund ini sudah digaungkan cukup lama. Tetapi efektivitasnya yang tidak berjalan Bu. Di bandara ada counter ada orangnya nggak ada, gitu Bu. Ya, itu fakta. Terus teknologi selalu kita sampaikan, wah negeri ini mau digital lah, apalah. Saya lihat Bu, ada di Jepang, kita belanja langsung on the spot Bu, di lapangan langsung dipotong Bu. Karena memanfaatkan teknologi, jadi nggak perlu lagi di counter-counter gitu Bu. Saya kira itu memudahkan. Ya, sekali lagi kalau bagi saya, kami para pelaku usaha, Ibu adalah bagian yang harus menyambung omongan kami kepada kementerian-kementerian yang lain. Yang saya kira pasti dirijennya harus ada di Kementerian Ibu Bu. Karena ini adalah shopping tourism yang tadi judul dari Ibu. Oke teman-teman, saya buka di sesi pertanyaan. Kayaknya boleh ya panitia masih ada waktu untuk sesi pertanyaan kan? Oke, ada. Silahkan saya buka, jangan malu-malu mumpung Ibu Deputinya masih ada waktu. Ada? Aduh, saya nggak gitu lihat. Ada nggak? Nggak ada ini. Kalau nggak ada, mungkin Pak Alfon atau Pak Budi Harjo yang mau tanya. Ya. Pak Alfon silakan Pak Alfon. Mungkin ada yang kurang jawaban dari Ibu Deputi. Mungkin Pak Alfon mau sedikit sanggah atau menitipkan pertanyaan lagi, titipan silakan. Ya, ini saran aja Bu Deputi. Jadi kan kebetulan Parekraf ini banyak pelaku ekonomi kreatif yang saya kira tentunya ini juga menjadi satu peluang begitu bagi pertumbuhan ekonominya kita. Jadi saya melihat bahwa para pelaku ekonomi kreatif ini dan juga tentunya UMKM itu sangat cocok sekali dengan cara berjualan seperti basar, pameran dan sebagainya. Yang kebetulan itu juga sering pasti dilakukan pada event-event great sale. Gitu. Jadi saya kira ini yang memang harus dimanfaatkan. Jadi kalau pemerintah khususnya dari Kemenparekraf bisa menjembatani ini, memfasilitasi, ini sangat cocok. Karena kenapa Bu? Jadi teman-teman UMKM ini kalau kami melihatnya dari sisi pusat belanja,
dan juga para pelaku ekonomi kreatif itu kadang-kadang dari supply itu kadang-kadang nggak bisa lengkap atau kadang-kadang terhambat begitu. Jadi kelengkapan barang, kemudian juga keragaman jenis barang, produksi. Kalau dia berjualan di satu tempat, di satu mall misalkan di toko, tetapi rata-rata mayoritas pengunjung kami itu adalah orang yang sama, kurang lebih kecuali weekend ataupun hari libur gitu Bu. Nah kalau orang yang sama datang melihat barang yang sama terus tidak berubah, kan kadang UMKM ini dengan kadang-kadang keterbatasan ragam variasi barang. Itu bisa membosankan. Tapi kalau dilakukan dengan pameran, jadi akhirnya adalah pelaku-pelaku usaha ini justru mendatangi customer-customer yang berbeda dari satu mall ke mall yang lain. Mall yang ada di satu kota ke kota-kota lain. Justru saya kira ini yang jadi lebih cocok. Jadi berusaha menemui pelanggan yang berbeda-beda. Kalau cuma diam di satu tempat, justru orangnya yang akan sama terus gitu loh. Jadi saya kira memang format dari UMKM dan juga pelaku ekonomi kreatif itu adalah memanfaatkan pameran-pameran ataupun basar-basar begitu yang memang menurut saya setiap mall pun melakukan itu. Jadi kalau dari Kemenparekraf bisa memfasilitasi ini, saya kira ini menjadi lebih efektif begitu di dalam mereka berjualan. Ini sekedar masukan aja Bu, usulan buat Kemenparekraf. Demikian, terima kasih Bu Deputi. Silakan Bu. Pak Alphonse, terima kasih. Saya rasa bagus ya penjelasannya tadi dan masuk akal. Saya mau usul nih, ya usulan disambung dengan usul enggak. Maksudnya gini, bagaimana kalau memang begitu ya, kami dari pemerintah, saya bisa koordinir ya, ada Kemenparekraf, perdagangan, UKM, industri itu kan biasanya ya. Betul kalau UKM ini biar bervariasi segala macam. Nah kalau boleh dapat dari asosiasi pengelola mall ya tadi ya. Dengan Hipindo ada nggak kalendernya nih untuk pas ada pelaksanaan great sales. Ahead of time kalau kita bisa berikan, kita bisa organize. Jadi gantian dan kita bisa siapin. Saya rasa ini perlu deh. Ya. Karena sekarang kan mungkin ini hubungan antara private sector dengan pemerintah yang paling baik sekarang deh. Betul. Very close, sangat koordinatif. Saya sama Pak Budi mungkin hampir tiap minggu kali. Sekarang sama Pak Alphonse kenal nih. Mungkin bisa bagus hubungan tersebut. Collab-nya luar biasa. Kalau bisa oke Bu Made atau pemerintah bulan tahun depan lah misalnya, Januari di mana, Februari, jadi kita udah bisa ukur. Saya rasa itu akan bisa menjadi game changer ya menurut kami sehingga kami bisa organize. Karena kadang-kadang untuk UKM mungkin teman-teman di sini setuju ya, memang kita perlu platform untuk showcase tersebut dan sudah disediakan oleh industri sekarang ini kan, bagaimana cara memanfaatkan. Jadi matchmaking ya gitu. Baik, kami catat, saya rasa good idea. Ya, Bu. Kalau memang dari floor belum ada, saya ingin sedikit tambahan mumpung masih ada waktu Bu. Kelanjutan dari usulan Pak Alphonse Bu. Saya kira yang kita hadir ini selalu diidentikan dengan modern trade Bu. Sebetulnya untuk menghidupkan satu kota, wisatawan jenis seperti saya nih Bu. Saya selain mengunjungi pusat belanja di negara manapun, yang saya paling suka adalah mengunjungin. Kalau ini kan event Bu, ada kalendernya. Yang non kalender saya kira yang sangat menarik bagi wisatawan adalah seperti night market Bu. Menghidupkan satu kota itu saya kira UKM itu fakta di situ gitu Bu. Dari kulinernya, dari kerajinannya semua ada di situ. Saya melihat negara-negara tetangga kita Bu. Saya banyak nanti saya kasih Bu Made video-videonya Bu. Itu yang menghidupkan kota-kota Bu. Tidak ada batasan waktu di situ Bu. Wisatawan selain belanja barang-barang yang formal industri yang ada di, karena saya walaupun selalu disebut orang modern trade, saya kira apa yang di dalam pusat belanja selain diskon, tax refund dan ini itu Bu, itu hampir mirip-mirip di seluruh dunia. Yang membedakan kita dari satu kota, satu negara adalah night market suasana yang ada di masyarakat bawah itu Bu. Saya kira itu sangat menarik. Ini hanya titipan kalau Ibu bisa mendrive untuk mengajak teman-teman dari kementerian yang lain atau kota-kota Bu dihidupkan. Demikian Bu. Pak Tutum terima kasih. Saya juga mau tanggapin kalau begitu saya lagi berpikir kan kita punya 5 super prioritas nih.
ya kan? Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Lombok, Labuan Bajo, Likupang gitu kan ya yang prioritaskan. Terus belum lagi yang traditionally destinasi yang sudah betul banget tuh kalau memang ada night market gitu ya itu akan menjadi magnet bagi para wisatawan ya di sana terjadi transaksi jual beli makanan apapun gitu ya. Betul. Yang bagus, yang cocok dan diminati oleh turis gitu ya. Mungkin dengan daerah juga perlu kalau memang bisa ya yang tadi Bapak punya dari Hipindo, dari asosiasi kita duduk bareng kali ya. Kalau Harus. bisa terus mana yang cocok nih kalau belum ada diusulkan kepada daerahnya. Kalau ada yang mau invest even better sehingga ada beberapa yang night market yang menarik sehingga kota itu hidup. Itu harus diadakan boleh deh. Boleh Ya. tuh Pak, setuju. Karena memang jam dagangnya pun sangat pendek mulai dari sore sampai malam gitu Bu. Karena kita lihat masyarakat bawah kita yang kita selalu sebut UKM itu kan dengan kemampuan yang terbatas. Dia tidak bisa menyewa tempat yang di tempat Pak Alfon yang kadang-kadang. Dan juga mungkin produknya pun tidak cocok di dalam pusat belanja. Jadi mereka ini dapat berkreasi, menghasilkan dalam waktu yang singkat menghidupin satu kota gitu Bu. Iya. Oke, saya kira Pak Rahmat silakan mau bertanya. Mohon panitia tolong atau saya turun lah Pak biar cepet Pak. Tunggu panitianya lebih repot Pak. Karena kita dapat gajinya borongan ya, sorry ya. Kasih Pak Tutum. Saya mungkin usul aja Bu, terutama untuk Bu Made. Tadi mendengar presentasi Pak Alfons, Ibu Made, terutama mengenai UKM. Ya. Kebetulan saya sendiri berkecimpung di bidang pariwisata. Ya, karena memang di bidang ini terpaksa saya harus banyak berjalan kemana-mana ya. Untuk mana memang saya membuat beberapa studi perbandingan untuk pribadi. Yang saya amati untuk UKM di Indonesia itu variety dari produk Bu. Jadi kalau kita pergi misalnya di satu pasaran, kalau istilahnya jual durian, tetangga-tetangganya semua jual durian. Bukannya manggis atau yang lain-lain. Nah saya rasa ini kembali ke pemerintah untuk bagaimana membuat katakan semacam pendidikan di bidang kewirausahaan. Jadi bukan hanya mengcopy. Dengan begitu kemungkinan timbul variety produk-produk yang baru. Sehingga saya perhatikan juga kalau misalnya ada semacam pameran. Kalau isinya tas, rata-rata isinya tas. Meskipun mungkin ada sedikit berbeda. Ya. Kenapa nggak ada tas, ada sepatu misalnya, ada apa yang lain ya. Ini karena mungkin keterbatasan produk, keterbatasan pengetahuan mereka. Jadi yang rasa saya yang penting dihidupkan itu adalah rasa kewirausahaannya. Jadi bukan sebagai peniru. Jangan tetangga saya membuat mobil-mobilan dari kayu, saya ikut bikin gitu. Ini saya rasa yang mungkin bisa lebih membantu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Rahmat, well noted, saya akan koordinasikan internal dengan rekan-rekan di kementerian lain ya, saya rasa bagus, memang kewirausahaan harus di sana, jiwa kewirausahaan itu dan pendampingan ya tadi disebutkan ya, sehingga UKM-UKM itu memahami, yaitu nggak ngopi aja tapi menciptakan hal yang baru. Baik, saya akan koordinasikan Masukannya itu Bu ya. masukan ini ya. Oke, saya tutup sesi tanya jawabnya tapi Pak Budi ada permintaan waktu sedikit untuk kampanye. Silakan Pak Budi. Ya makasih Pak Tutum. Jadi tadi menyambung Bu Made, Pak Rahmat, sebenarnya kan kita nih hari ini membuka selain summit kan hari belanja diskon atau Happy Birthday Indonesia. Nah kita gunakan ini untuk semua stakeholder. Di sini kalau memang ada peritel, ada mall, ada pelaku usaha supplier, setiap tahun itu kita cari produknya, hubungi kami atau hubungi mallnya. Mungkin mulai tahun depan deh proyeknya itu kita coba usahakan membantu penjualan di retail-retail yang 80.000 anggota Hipindo.
yang ada di seluruh Indonesia. Nah ini kita harapkan bisa segera Bu Made tadi ada masukan pendampingan dan juga untuk barang import menurut saya itu kita juga akan cari solusi agar menjadi murah bisa dibeli oleh turis luar negeri. Nah kita tidak perlu ke luar negeri tapi belanja di Indonesia. Nah ini keseimbangan ini yang HIPindo akan coba koordinasikan dengan kementerian. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Budi tanggapan dan usulannya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada 3 pembicara kita ini. Dengan ini berakhir sudah sesi ini ya. Ya. Silakan saya kembali. Terima kasih Pak Tutum, juga Pak Alfons, Ibu Nimade dan Pak Budi. Selanjutnya kami mengundang Bapak Rahmat Sutiono selaku Dewan Pembina untuk menyerahkan cenderamata yang akan dilanjutkan juga dengan foto bersama. Kami persilahkan. Bapak Ibu, demikian kita telah menyaksikan diskusi panel perkembangan program Great Sales di Indonesia. Indonesia Great Sale, Hari Belanja, Diskon Indonesia dan Solo Great Sale. Mari sekali lagi kita berikan aplaus bagi para pembicara dan juga moderator kita pada siang hari ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu berkenan untuk memberikan tepuk tangan yang meriah untuk sesi yang telah kita lewati. Terima kasih Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk kembali ke tempat.